para anggotanya dan juga dukungan dari serikat anggota FSPM lainnya, pengurangan pekerja sampai saat ini hanya terjadi satu gelombang dan manajemen saat itu menyatakan itu yang terakhir. Di luar itu, Serikat Pekerja Kereta Api atau SPKA misalnya, sampai saat ini tidak berafiliasi ke federasi nasional manapun. Serikat Pekerja Pos Indonesia atau SPPI memilih bergabung dengan Aspek Indonesia yang berafiliasi kepada UNI. Uniknya, induk organisasi para buruh BUMN ini dahulu, yakni Korpri, kini juga terdaftar sebagai sebuah serikat pekerja yang beranggotakan buruh yang berstatus pegawai negeri. Serikat-serikat yang pada tahun 1974 dipaksa melebur dalam FBSI, seperti Sarbu Musi dan Gasbi Indo misalnya, dibangkitkan lagi seiring dengan tumbuhnya partai-partai politik baru di luar ketiga partai yang sudah ada. Di samping itu, selain serikat-serikat yang didirikan LSM pada masa pemerintahan Soeharto, yakni SBMSK dan SBSI, muncul juga serikat-serikat buruh baru yang didukung atau diorganisasi oleh LSM perburuhan lainnya. Sebenarnya, ada usaha dari beberapa aktivis LSM perburuhan dan kelompok buruh dari berbagai kota di Jawa dan Sumatera untuk menyikapi perubahan nasional di pertengahan 1998. Beberapa minggu setelah Soeharto turun, mereka melakukan pertemuan di Ciwidey, Bandung untuk membicarakan pengembalian tugas utama serikat buruh yang selama masa Orba dijalankan oleh LSM kepada para pekerja. Tugas ini adalah pengorganisasian, pendidikan, dan aksi. Gagasan yang sama pada saat itu di Ciwidey itu adalah ingin mendirikan serikat buruh yang independen. Karena ada pemikiran yang sama bahwa pada saat itulah saat yang tepat serikat buruh mulai berperan. Gerakan buruh mulai dipimpin oleh serikat buruh, ada semangat semacam itu. Dan mulai mengkritisi peran-peran LSM di masa depan, bagaimana perannya ketika serikat buruh mulai eksis. NGO itu mulai harus melihat dirinya, karena ruangnya sudah berbeda gitu loh, situasinya sudah berbeda. Jadi seharusnya ada namanya repositioning gitu loh. Nah, kerja-kerja yang dulu dilakukan oleh mereka memang sudah sepantasnya harus dilakukan oleh serikat buruh, karena disitulah eksistensi serikat buruh, organizer, advokasi, pendidikan gitu kan peran-perannya serikat buruh sebenarnya, fungsi dari serikat buruh itu sendiri. Nah, LSM di mana? Ya support system gitu loh. Misalkan serikat buruh membutuhkan informasi tentang apa, ketika kemampuan itu belum ada di serikat buruh, bisa meminta bantuan ke LSM yang dianggap mampu di bidang itu misalkan. Salah satu perkembangan positif dalam gerakan Serikat Buruh Indonesia kini adalah mulai banyaknya pekerja perempuan yang dipercaya para anggotanya untuk menjadi pemimpin serikat. Hal ini sulit terjadi di masa-masa lampau, sekalipun sejak pertengahan 80-an, jumlah pekerja perempuan cenderung meningkat. Mulanya akhir 70-an di sektor tekstil, dan lalu ya menyebar ke sektor-sektor lain waktu tahun 80-an di sektor garment, kayu lapis, sepatu, dan tekstil juga mengalami perkembangannya cukup pesat. Nah itu sampai dengan krisis lumayan pesat. Nah itu hampir semuanya sektor di Indonesia mengalami feminisasi, dalam arti ya prosentasi buruh yang adalah perempuan naik. Sampai perempuan sama laki-laki masing-masing kontrol 50% pekerjaan di sektor formal. Undang-Undang Nomor 21 2000 tentang Serikat Pekerja mengisyaratkan bahwa wakil pekerja di dalam lembaga-lembaga tripartit perburuhan harus berasal hanya dari organisasi buruh yang bentuknya diakui undang-undang ini. Untuk itu, pemerintah melakukan verifikasi ulang serikat-serikat pekerja yang tercatat. Menyikapi ini, beberapa serikat mengubah diri menjadi konfederasi. Dari hasil pendataan sementara, setidaknya muncullah 3 konfederasi
yang berhak duduk dalam lembaga tripartit tingkat nasional. Ketiga serikat tersebut adalah KSPSI yang semula adalah FSPSI, KSBSI yang dulunya SBSI, dan KSPI. Waktu pertemuan kami dengan Menaker Fahmi Idris pada bulan Januari, kami mendapat informasi bahwa ada sekitar 74 ya federasi tingkat nasional. Dan pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi yang sangat ketat terhadap jumlah kepada 74 federasi tingkat nasional itu. Dan memang kami berpendapat bahwa cepat atau lambat dan akan alamiah bahwa hanya serikat pekerja yang betul-betul sejatilah yang akan bisa bertahan. Kami sangat bangga sama FSPM bahwa dengan jumlah anggota yang belum begitu banyak, tapi kami punya potensi yang sangat luas untuk berkembang. Kita juga bisa melakukan pendidikan, melakukan satu advokasi buat anggota-anggota kami, kemudian uang iuran. Oleh karena itu, kalau kami berpendapat bahwa pada akhirnya gitu ya, serikat pekerja yang mengandalkan uang iuran akan tetap bertahan selamanya karena dikontrol anggotanya sangat beda dengan serikat pekerja yang mendapatkan dana dari funding. Saya yakin walaupun jumlah mereka saat ini banyak, tapi cepat atau lambat mereka akan gugur. Selain itu, pemerintah pasca Habibie mengeluarkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang memperluas makna buruh atau pekerja dan juga yang mengatur keluasan pasar kerja, serta undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengubah sistem penyelesaian perselisihan yang sudah ada sejak zaman Orde Lama. Mulai saat ini dan seterusnya, apabila kita menginginkan kesejahteraan diri kita, kaum buruh, maka tidak ada kata lain kecuali kita terus melakukan perjuangan. Sekali lagi, hanya dalam kurun waktu 7 tahun sejak turunnya Soeharto, dunia perserikat buruhan Indonesia mengalami perubahan besar. Dibukanya pintu kebebasan di tahun 1998, di satu sisi memberi harapan akan tumbuhnya gerakan buruh Indonesia yang kuat, mandiri, dan demokratis yang dapat menjamin keadilan sosial bagi kaum buruh atau masyarakat umum di Indonesia dan sekaligus menyodorkan berbagai macam pilihan jalan untuk ditempuh. Di sisi lain, kecakapan politik dan organisasi kaum buruh yang sejak zaman kolonial selalu dicoba untuk dihancurkan oleh negara dan aparatnya dan telah dikikis habis selama 32 tahun Orde Baru, telah menciptakan generasi buruh baru yang cenderung apatis terhadap arti penting gerakan kaumnya. Saat ini, biarpun dengan susah payah, sudah banyak serikat baru yang mandiri didirikan di tengah-tengah kehancuran ekonomi nasional, tingginya angka pengangguran, maraknya informalisasi pekerjaan, serta belum adanya penegakan hukum terhadap banyaknya pelanggaran hak-hak kaum buruh. Selain itu, globalisasi ekonomi yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan transnasional sejak era 80-an benar-benar telah mengerdilkan peran dan kekuasaan negara. Negara miskin yang korup seperti Indonesia terlalu ringkih untuk dapat menahan lobi-lobi modal raksasa. Kenyataan ini membuat kaum buruh di Indonesia tidak dapat lagi mengharapkan perlindungan yang cukup dari pemerintah seperti di masa-masa awal kemerdekaannya. globalisasi yang katanya adalah untuk kemajuan negara Indonesia ternyata telah memakan korban. Nyata-nyata sekarang adalah kita. Kaum buruh di Indonesia pun kini mulai lebih berkepentingan untuk bergabung dalam gerakan serikat buruh yang lebih luas, bukan hanya di tingkat nasional, akan tetapi juga di tingkat internasional, untuk dapat saling melindungi kepentingan ekonomi politiknya melalui satu-satunya kekuatan yang hanya dimiliki kaum buruh yang bersatu dimanapun, yaitu solidaritas. Namun persatuan dan solidaritas tidak akan pernah terbangun tanpa adanya serikat buruh yang kuat, demokratis, mandiri, dan amanah. Untuk itu, pelayanan pendidikan dan pengorganisasian yang dapat dipertanggungjawabkan dan sistematis bagi para anggota serikat dan kaum buruh secara umum, baik yang bekerja di ekonomi formal atau informal, adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Sang Soko Guru Revolusi telah menempuh jalan yang sedemikian panjang, terjal, dan berkelok. Terkadang ada jalan yang di luar kehendak mereka.
bahkan tak jarang harus bergenang darah. Kini gerakan kaum pekerja Indonesia tengah sampai di persimpangan jalan yang lain. Lalu jalan manakah yang akan dipilih? Marsina